Orang zolim itu Allah istidraj, Allah ulur. Dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami istidraj orang yang zolim. Dia ngambil tanah orang, dia zolimin diri orang. Wabihi ilaihi qala ay wa bisanadil muttasili ilal imamil muallibi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum biddaraini amina qala radhiyallahu anhu. Ittaqu, takutlah kalian, tinggalkanlah oleh kalian, jauhilah oleh kalian. Dikata ittaqu, satu warning yang menunjukkan perbuatan itu jangan kita kerjain. Takut ngapa? Bagus takutnya. Da'watal mazlumi, akan doanya orang yang dizolimi. Ya. Sebab doanya orang zolim punya konsekuensi keburukan buat si pelakunya yang ngerjain kezoliman. Fa innaha, maka sesungguhnya doanya orang zolim, doanya orang yang dizolimi, tas'adu, naik, ila samai, ke langit, ka'annaha syararatun, seakan-akan doanya itu bagaikan percikan api. Jadi doanya orang yang dizolimi itu bercahaya, ya, bagaikan percikan api yang bakal membakar orang yang berbuat zolim kepada dia. Dalam hadis yang lain, doanya orang zolim itu di bawah awan, sehingga Allah nyatakan, wahai orang yang dizolimi, ketahuilah aku akan tolong engkau walau ba'dahin, walaupun di masa yang akan datang. Kenapa orang zolim kagak Allah kontanin? Yang pertama, orang zolim itu Allah istidraj, Allah ulur. Dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami istidraj orang yang zolim. Dia ngambil tanah orang, dia zolimin diri orang. Itu yang Allah nyatain, pasti kezoliman itu bakal Allah balikin. Orang yang dizolimin bakal Allah tolong, walaupun gak kontan, tapi menjadi keniscayaan buat Allah tolong. Boleh jadi orang yang dizolimin Allah istidraj. Untuk apa diistidraj? Biar lebih banyak dosanya. Makanya kalau kita lihat banyak banget orang-orang Badr umrah panjang, itu istidraj. Yang pertama ada sisi kasih sayang Allah. Oh, boleh jadi dia nanti mungkin satu saat biar taubat. Tapi satu sisi lain bahwa buat nambahin dosanya. Kayak orang lagi mancing, bagaimana sih tuh? Terus tuh cilung lu pendutin, biar rapi lak-lakan lu baru mau kentak. Tuh modelnya begitu. Ya. Jadi enggak kudu-kudu dia berbuat zalim Allah kontanin besoknya, enggak. Itu ada dua alasan. Boleh jadi Allah masih sayang sama yang berbuat zalim, biar dia taubat sadar. Boleh jadi juga buat nambahin dosa-dosa dia. Itu yang lebih parah itu, yang orang jarang sadar. Ya. Dulu zaman belum ngaji perasaan duit gampang banget. Ini bukan udah ngaji seret banget ini. Ya enggak, itu setan itu.
Dulu istidraj. Makan kagak sembahyang, ngojek lancar. Bisa 400.000. Sekarang giliran ngaji mas sembahyang mulu, ya Allah. Pego aja kudu mantep banget. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu sifatnya emang pengen yang segera-segera, yang simpel-simpel. Ya. Loh. Ini alasan kenapa kita disuruh jauhin yang namanya zolimin orang. Karena ada dampaknya yang sangat pasti. Ketika kita zolimin orang, udah pasti Allah bakal balas. Kap riwayat Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak an Ibni Umar dari Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ittaqu, takutlah kalian dakwatal mazlumi, doanya orang yang dizolimi. Wa in kana kafiran, meskipun orang yang dizolimi itu orang kafir, walaupun dia kafir nggak boleh kita zolimi. Kafirnya kafir zimmi ya, yang udah diberikan jaminan oleh Rasulullah. Walaupun orang kafir nggak boleh. Walaupun kita kerja sama Cina, gue colong kagak apa-apa Cina ini, nggak boleh. Lu zolim. Yang namanya perbuatan zolim, biar kata orang kafir kagak boleh. Seperti itu. Meskipun kafir. Wa innaha, alasannya Nabi ngasih lagi. Pokoknya yang namanya berbuat zolim sama siapa aja kagak boleh, sama manusia kagak boleh, sama orang kafir kagak boleh, sama binatang kagak boleh, apalagi sama sesama muslim kagak boleh berbuat zolim sama binatang. Makanya kata Nabi, kalau seorang pengen nyembelih binatang, pakailah pisau yang tajam. Jangan pisau yang tumpul nyeksa binatang, zolim. Pakai restoran yang 3 juta, haji pun beli. Lah jangan jadi usaha pengen punya bola mau nggak dibeliin, jangan turutin begitu. Tuh, jadi mesapa aja nggak boleh berbuat zolim, walaupun orang kafir. Kenapa? Alasannya kan gitu. Fa innaha, karena sesungguhnya doanya orang yang dizolimi, laisa dunaha hijabun, tidak ada yang ngaling-ngalingin, tidak ada di antara doa orang zolim itu penghalang. Sama Allah nggak ada penghalang. Jadi doanya makbul. Ini diriwayatin, biar cincin gua kelihatan. Lu kagak paham sih. Ini ada raja Persia. Ya. Ini di Persia ada raja yang istananya bebatian sama orang kampung. Itu nih raja ngelihat, dari mana-mana berbagai sisi dan sudut kerajaan saya udah indah banget, tapi kok sebelahnya ini ada gubuk seorang nenek tua yang tinggal di situ. Akhirnya nih si raja ini pengen gusur rumah nenek-nenek. Singkat cerita dia ngomong sama prajurit, eksekusi itu tempat. Coba pojokan-pojokan rumah itu sterilkan. Sterilkan ini, gak pantas itu gubuk ada jadi tetangga saya. Ini nenek-nenek asal dia mau keluar rumah dia baca doa. Allahumma inni astaudiuka. Allahumma inni astaudiuka kuhi wa dajaji. Ya Allah, saya titipin rumah saya
dan ayam-ayam peliharaan saya. Itu nenek-nenek miara ayam. Setiap dia pergi ke pasar, dia kemana-mana, dia pengen Allah yang jagain rumahnya. Astaudiuka, saya titipin ya Allah kepada engkau. Allahumma inni astaudiuka kuhi wa dajaji. Ya Allah, saya serahin kepada engkau rumah berikut ayam-ayamnya. Begitu dia pergi, kaget banget. Dia pulang, rumahnya udah rata, udah dipasangin komblok. Apa kata nenek-nenek ini? Allahumma ghibtu ana wa aina anta. Ya Allah, saya cuma tinggalin taran ke pasar Kalimalang. Ini rumah udah kagak ada. Ghibtu ana wa aina anta. Ane pegintaran itu yang mana, kan ane udah titipin tuh rumah. Ini orang yang dizolimin angkat tangan nenek. Allahumma mazzik mulkahu. Begitu diberi informasi kata tetangganya gitu. Diraba sama Satpol PP. Ngomong pajak. Ya, dirubuhin itu rumah semua. Allahumma mazzik mulkahu wa lahmahu. Ya Allah, koyak dia punya kekuasaan, robek dia punya daging. Beberapa bulan kemudian raja itu mati, dibunuh sama anaknya. Doa tuh nenek-nenek makbul. Ya, rajanya mati, dibeset-beset perutnya sama anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa laisa dunaha hijabun. Tidak ada di antara doa orang yang dizolimi itu hijab. Hakmim Musnad Ahmad bin Hambal Ain apa? Hah? Apa? Bukan, masa Ain Nasain. Kalau Nasain nun, pikirin dulu apa boleh kalau ngomong. Kenapa ini kan nge-lab ini, malu-maluin aja lu. Ain al-Uqaili apa? Arba'ah. Riwayat Imam yang 4, Wadiya'u Imam Diyauddin al-Maqdisi an Anasin, hadisnya bermuara dari sahabat yang namanya Anas, hadisnya sahih. Nah, Al-Muwatta